Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sungguh bersyukur pagi ini kita masih diberi nafas hidup. Di saat banyak orang bergumul dan mungkin menyerah, kita bangun dengan satu pengharapan. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur 130. Mazmur dari hati yang pernah jatuh dalam jurang, tapi juga hati yang tahu persis kemana harus berseru. Mari kita buka Mazmur 130 ayat 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Sahabat terkasih, kita semua pernah ada di titik terendah. Ada masa-masa kita tidak tahu harus berkata apa, selain Tuhan tolong. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Bukan dari tempat tinggi, tapi dari jurang terdalam. Mungkin jurang itu kegagalan, keputusasaan, penyesalan masa lalu, hubungan yang retak, doa-doa yang terasa hampa. Namun, justru dari tempat paling rendah itu, dia berseru. Iman sejati bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tapi tahu kemana kita harus berseru ketika jatuh. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Ayat 2. Pemazmur tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berseru dengan jujur. Itu yang Tuhan mau, bukan kesempurnaan, tapi kejujuran hati. Ayat 3 berkata, jika engkau memperhatikan kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terkadang kita berpikir, aku sudah terlalu berdosa, terlalu rusak, terlalu gagal. Tapi ayat ini mengingatkan, Tuhan tidak memperlakukan kita menurut kesalahan kita. Dia penuh pengampunan, dan bukan pengampunan yang membiarkan, tapi yang memulihkan. Di ayat 4 berkata, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Pengampunannya bukan untuk menyuruh kita santai dalam dosa, tapi membuat kita menghormati kasih-Nya dan hidup dalam perubahan. Sahabat terkasih, di ayat 5 dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Menanti dalam Tuhan bukan berarti pasrah tanpa harapan. Menanti berarti percaya ada hari baru, ada janji yang pasti. Di ayat 6 dikatakan seperti penjaga menantikan pagi. Pagi selalu datang, bahkan setelah malam tergelap sekalipun. Ayat 7 mengatakan, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak mengadakan pembebasan. Sahabat terkasih, kasih Tuhan bukan seperti baterai handphone yang bisa habis. Kasih-Nya tidak pernah berkurang walau kita gagal. Ia bukan hanya mengampuni 1-2 kali, Ia banyak mengadakan pembebasan. Ini saatnya bangkit. Jika kita pernah merasa gagal, pernah merasa tidak layak, atau kita sedang merasa sangat jauh dari Tuhan, kabar baiknya, Tuhan belum selesai dengan kita, dan Dia sedang membangkitkan kita dari jurang yang dalam. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, dari kedalaman hatiku, aku berseru kepadamu. Engkau tahu di mana aku pernah jatuh, di mana aku pernah menyerah. Tapi hari ini, aku tidak tinggal di sana. Aku mau bangkit bukan karena kuatku, tapi karena kasih-Mu yang besar. Pulihkan aku Tuhan, segarkan imanku. Ajari aku menanti dengan harapan, seperti penjaga yang yakin bahwa pagi akan datang. Terima kasih Bapa, karena kasih setiamu tidak pernah berakhir.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkatimu, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman atau keluarga yang sedang berjuang. Dan klik subscribe untuk terus bertumbuh bersama setiap pagi. Sampai jumpa esok hari, karena setiap pagi selalu baru dalam kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.